A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ikhwani fid din, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita ucapkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai qudwah kita dan uswah kita. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan program tahsin qiraah Al-Qur'an kita, di mana kita sudah masuk insyaallah pada pertemuan kali ini pada huruf wa, ha dan ya. Jadi 3 huruf terakhir ini akan kita bahas insyaallah, sekaligus juga dengan mempraktekkan bagaimana membaca Quran surah Al-A'la sampai dengan selesai sesuai dengan riwayat Imam Hafiz an Asim. Baiklah teman-teman sekalian, kembali juga kami mengingatkan bahwasanya materi-materi yang sudah kita sampaikan untuk senantiasa diulang kembali, dipraktekkan terus-menerus sehingga kita bisa semakin baik dan faqih dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah atau dalam membaca Al-Quran Al-Karim semakin hari ke hari dengan bacaan yang semakin fasih. Baik, huruf yang pertama adalah huruf wa. Sama seperti sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya ada beberapa huruf ya, selain huruf isti'ala itu yang memang harus pelafalannya atau cara membacanya dengan menarik sisi bagian kiri ataupun kanan daripada mulut kita. Wa. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas lam, mim dan nun, di mana la, ma dan na semuanya ditarik, tidak dengan membuka secara lebar mulut kita ketika melafalkannya. La, ma, na. Yang terjadi adalah bacaan itu menjadi menebal. Demikian juga dengan wa. Wa tidak dengan cara membuka secara lebar mulutnya, tetapi dengan menarik ke bagian sisi kiri ataupun bagian kanannya. Wa, bukan wo. Pertama memang akan menjadi tebal, dan yang kedua pastinya akan repot membaca dengan cara seperti itu. Makanya ditarik. Wa. Wawi wu bau wu wawani wawna minal muni mawi wawani wa. Nah, itu untuk huruf wa. Kemudian bagaimana dengan melafalkan huruf ha? Ha ini tidak perlu dengan membacanya terlalu menebal. Inilah yang terjadi sering kekeliruan. Ha itu ringan, artinya dengan santai cara membacanya, cara melafalkannya, bukan dengan ha. Cukup dengan ha. Ha hi hu bah hu han hu han hani hana minal muhni mahi han hani ha. Tidak perlu dengan ha hi hu bah. Nah, ini tidak perlu, karena memang pelafalan daripada huruf ha itu tebalnya tidak setebal berlebihan ya. Cukup dengan santai, sedang-sedang. Kemudian yang terakhir dengan ya. Ya sama juga sebagaimana huruf wa tadi, ditarik kiri maupun kanan bagian mulut kita. Ya bukan ya. Ya yi yu bay yu yani yayna minal muyni mayi yani ya. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana huruf daripada ya ini bisa dipraktekkan dengan baik, tentunya sebagaimana huruf-huruf yang lain juga adalah perlu dilatih terus-menerus dengan mempraktekannya juga tidak hanya otodidak tentunya, tapi bagaimana mempraktekkan semua huruf hijaiyah ini dengan bertalaqi kepada para fuqaha dalam ilmu qiraah. Atau dalam hal ini orang-orang yang sudah memiliki sanad bacaan ataupun sanad qiraah, sehingga bacaan kita menjadi bacaan yang memang benar-benar sesuai dengan bacaan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu untuk huruf wa, ha dan ya. Nah, lengkap sudah daripada huruf hijaiyah yang sudah kita praktekkan.
Sisanya adalah kita coba kembali terus mengulang kembali, memurojaah kembali bagaimana praktek daripada masing-masing huruf itu. Dimulai dari alif sampai dengan ya. Terus diulang sampai kita benar-benar fasih dalam melafalkannya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana memasukkannya atau mempraktekannya ke dalam bacaan Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan Quran surah Al-A'la dari awal, dari ayat pertama sampai dengan selesai. Silahkan diperhatikan Quran surah Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Nah, demikian terkait dengan Quran surah Al-A'la dari ayat pertama sampai dengan terakhir. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membaca pada akhir ayat dari setiap ayat yang ada pada surat Al-A'la ini, kita melihat di sana ada mad tabi'i ataupun mad asli. Nah, ketika membacanya adalah kita perlu berhati-hati jangan sampai panjangnya tersebut membuat kita keliru dalam membacanya. Hal yang sering terjadi kesalahan dalam membaca surat ataupun hukum mad tabi'i ataupun mad iwad ya, ataupun mad yang berkaitan dengan ini adalah terkesan dengan menambahkan hamzah sukun di belakangnya. Contoh, sabbih isma rabbikal a'la. Nah, kenapa kemudian sering terjadi kesalahan demikian? Karena ketika berhenti ada penekanan di sana. Makanya bagaimana caranya agar tidak terkesan ada hamzah sukun di belakangnya adalah dengan membacanya lempeng. Ya, jadi tidak ada tekanan di belakangnya. Tapi ingat jangan sampai terlalu asyik untuk menghindari hamzah sukun itu sehingga panjangnya berlebihan. Cukup dengan sabbih isma rabbikal a'la. La, bukan la. Nah, jadi ada penekanan di belakangnya. Kalau sudah ada penekanan, itu akan masuk secara otomatis kepada bacaan huruf hamzah itu sendiri. Jadi bagaimana? Coba kita praktikkan lagi. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, jadi tidak perlu terlalu lama juga atau jangan sampai ada penekanan. Nah, yang sering terjadi adalah penekanan di belakangnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami dengan baik dan bisa mempraktekannya tentunya dengan mudah dan semakin fasih dalam membaca Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.